Bertemu kembali di ruang persepsi program PPS-TV UPDM. Hari ini kita masih bicara tentang aspek pendidikan pemilu atau pendidikan politik. Meredam panasnya pemilu 2024, perhelatan 5 tahunan pemilu di tanah air senantiasa diwarnai oleh panasnya kehidupan sosial politik kita. Meski begitu, semua pihak harus sadar bahwa pemilu hakikatnya agenda untuk mewujudkan Indonesia modern yang didasari oleh prinsip-prinsip demokrasi. Kita semuanya harus menjadi pemilu sebagai pesta demokrasi, bukan ajang menjatuhkan. Disebut pesta, maka harus berlangsung meriah dan partisipatif, bukan malah menyeramkan. Sejatinya, pemilu adalah alat pengembangan fondasi kebangsaan. Polarisasi masyarakat yang terjadi saat ini harus diakhiri. Masyarakat yang terbelah harus menyadari bahwa pemilu tidak lepas dari ajang konsolidasi nasional. Tujuannya sama, yaitu demi merah putih. Konsolidasi menitikberatkan pada proses penyeimbangan di mana pemenang pemilu akan diseimbangkan oleh oposisi. Tujuannya tidak lain adalah mengembangkan nilai dan praktis demokrasi, penghormatan HAM, keterlibatan sosial masyarakat, dan menciptakan keamanan serta keteraturan di seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Jika itu disadari oleh semua pihak, maka akan terbangun stabilitas nasional. Itu tentu menjadi penting karena menjamin pertahanan dan keamanan nasional. Sejumlah partai politik pun sudah memanaskan mesin-mesin politik. Mereka dengan mengajukan sejumlah nama sebagai capres, sebagai cawapres. Mesin parpol itu kian membara dengan ramainya media sosial yang berguncing tentang nama-nama tersebut. Kita tentu berharap elit-elit politik ini ikut menjaga kesejukan jelang pemilu 2024. Kesejukan menjadi penting agar stabilitas negara bisa tercapai. Dalam hasanah keilmuan, ada 2 strategi pokok untuk menciptakan stabilitas negara. Pertama, strategi diskursif, yaitu meliputi pemikiran yang diskontinuitas historis dan juga konstitusionalisme yang berfungsi tidak hanya sebagai landasan ideologis, tapi juga sebagai sarana pemaksa. Strategi ini pernah juga diterapkan di era Orde Baru yang memainkan justifikasi untuk menghalalkan segala cara dengan penindasan fisik, pelarangan, dan penggusuran orang-orang yang dianggap berseberangan. Strategi ini lebih mengedepankan stabilitas politik. Tentu strategi ini tidak bisa diterapkan di era kebebasan berekspresi seperti saat ini. Yang kedua, strategi institusional yang mencakup pemikiran stabilitas negara yang kuat diimplementasikan melalui rancangan institusionalitas terhadap organisasi-organisasi sosial politik dan kelompok-kelompok di masyarakat yang memiliki pengaruh besar dalam penggalangan politik, seperti partai politik, organisasi massa, kelompok korporasi, kelompok agama, dan sebagainya. Dalam strategi ini dikedepankan keterlibatan dan partisipasi masyarakat untuk menjadikan negara kuat dan berdaulat. Di era reformasi ini, strategi Orde Baru tidak sesuai diterapkan sekarang. Bahkan pemaksaan kehendak demi stabilitas nasional tidak boleh terulang karena bisa membangkitkan perlawanan rakyat. Strategi kedua adalah pelibatan kelompok dalam pembangunan nasional. Sejak reformasi, supremasi sipil menjadi hal yang dikedepankan, bahkan berhasil mengembalikan militer ke barak dengan dihapuskannya dui fungsi ABRI. Proses politik yang mengkhawatirkan sipil sebagai pemain utama mendapatkan tempat. Hal itu tidak terlepas dari upaya pengembangan sistem politik yang menjamin partisipasi rakyat untuk bisa menginternalisasikan diri dalam sistem nilai, dasar, dan kebangsaan. Ini menjadi semangat pemilu yang diselenggarakan setiap 5 tahun. Dia adalah sistem demokrasi yang menjadikan rakyat untuk terus bisa memperbaharui konsensus dan juga nilai-nilai yang kontemporer. Proses pendewasaan masyarakat untuk memahami bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Di dalamnya tinggal beraneka jenis manusia yang terdiri dari banyak agama, suku, bahasa, dan adat istiadat. Ini tentu menjadi anugerah yang paling besar dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Kita tidak ingin pemilu menjadikan bencana yang mengerikan. Oleh karenanya, semua pihak harus terlibat aktif menjaga penyelenggaraan pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan koridor konstitusi yang telah disepakati. Kita membutuhkan figur pemimpin yang mampu merumuskan agenda bangsa ke masa depannya. Selain itu, figur tersebut mendalami permasalahan bangsa, mampu mencarikan solusi yang tepat dan komprehensif, serta sesuai dengan tantangan dan bangsa ke depan. Figur yang mampu memenuhi hak-hak dasar rakyat yang dijamin dengan konstitusi secara bertahap sesuai dengan kemampuan negara. Tantangan kita ke dalam hal ini terutama adalah segera memberikan jaminan atas hak dasar rakyat sesuai dengan tahapan yang mampu dilakukan secara bersama. Itu semua akan diperoleh dengan konsolidasi nasional melalui proses pemilu yang telah menjadi konsensus kita bersama untuk mendapatkan pemimpin nasional yang ideal dan konstitusional. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.